はい、こんばんは、しりさん。こんばんは、先生。やお元気ですか？元気です。はい、oke. Mana nih yang lain? Kita sudah sampai berapa nih? Hari ini berarti malam Rensio bab 26 ya kemarin ya. Masuk bab 27. Oke. Kalau yang Cindy berarti belum sempat ngerjain berarti ya, yang 26 ya? Belum, Sensei. Oke, nggak apa-apa nanti nyusul aja. eh Mina 2. Oke, Honyaku. Bab 26. Yang bab 26 udah ditonton belum ya? Rekaman kelasnya. Cindy-san? Rekaman kelas siang sih. Ha. Sudah, Udah. sudah, Sensei. Hmm. Oke, jadi eh, bisa di ini nggak? Apa dijelasin sedikit lah kita. Kira-kira garis besar itu bab 26 kita ngebahas apa nih? Bab 26 yang kemarin bikin PR. Tapi PR-nya nanti nyusul aja. Nah, bab 26 ini ngejelasin tentang apa nih kira-kira? Dari pola kalimatnya gitu. Nggak bisa jelasin, Sensei. Oke, kalau Yuli gimana? Iya, Sensei. Kalau bab 26 jadi kan kemarin udah bikin tugasnya tuh. Mm-mm. Nah, bab 26 itu pola-pola kalimatnya itu apa aja nih? Yang pertama itu Hmm. endes, Mm-mm. Buat apa itu gunanya, Ndes? menjelas bisa buat menjelaskan alasan sebagai jawaban. Mm-mm. Kayak dia tuh lebih Mm-mm. Lebih apa?
Ndes. Ada penekanan kalau Iya, ndes. kan. Mm-mm. Mikir Nah, tadi bahasanya apa lah ya. gitu. Nah, nanti Cindy dicatat Cindy ya di buku ya. Kita sambil dengerin sambil dicatat juga. Oke. Jadi pola kalimat endes ini biasanya tuh dipakainya di bahasa lisan gitu ya. Kalau bahasa di buku itu jarang pakai, kecuali bukunya novel atau kecuali bukunya buat ujian JLPT gitu kan. Nah, itu mungkin ada. Nah, tapi kalau bahasa akademik, bahasa koran itu jarang pakai endes gitu. Gitu ya. Karena ini biasanya buat bahasa lisan doang gitu ya. Karena ini ya kasual sebenarnya gitu kan. Kasual ini. Ya, bisa biasanya itu dipakai untuk ketika yang ngomong itu pengen mastiin sesuatu atau pengen minta keterangan atas hal sesuatu atau yang dia lihat atau yang dia dengar gitu kan. Kayak mengkonfirmasi sebenarnya gitu kan. Di luar hujan ya? Nah, gitu kan. Dia agak ragu karena dengar suara hujan tapi kan belum tentu hujan gitu kan suara itu. Makanya dia nanya ke orang. Ya, biasanya gitu kan. Kita kan kayak gitu kan. Atau ngeliat orang lain, bawa payung, basah nih dari luar, wah kayaknya hujan, terus kita nanya kepo ke orang itu, hujan di luar mas, nah gitu kan, biasanya gitu kan, kepo kita, nah itu kayak gitu, nah kayak gini nih, kuteiren des kak. Nah, oke lanjut setelah endes apa lagi, Yuli? Setelah endes ada lagi. Ndes ada ndes ndeska itu buat nanyanya. Mm-mm. Iya ya, maksudnya setelah endes ini, yang lain jangan endes, Oh ada ya, lagi. ada ini sensei. De itadakimasen ka? Mm-mm. Itadakimasen ka? Buat apa tadi? Itu ungkapan yang lebih sopan dari tekodasai. Mm-mm. Gunanya buat ya minta tolong lah gitu ya. Mm-mm. Oke. Terus ada tarai desu ka? Mm-mm. Itu meminta masukan atau petunjuk. Iya. Oke, seperti itu. Gitu ya. Oke, yang pakai itadakimasen kak, gitu kan. Jadi ini biasanya untuk ya makanya waktu itu saya mungkin dulu pernah bilang atau mungkin kalian udah lupa gitu ya. Udah lama juga nih yang pakai tekudasai gitu kan. Jadi kalau tekudasai itu belum bukan bentuk yang sopan sebenarnya gitu ya. Terus kosannya tuh kita kayak maksa sebenarnya kalau tekudasai gitu ya. Tapi kalau yang lebih halusnya, lebih sopannya pakai te itadakemasen, Kak. Gitu kan. Bisakah kamu melakukan ini untuk saya? Nah, gitu ya. Biasanya gitu. Gitu. Kita mau minta tolong sebenarnya. Kita minta tolong sesuatu gitu kan. Ataukah ngasih tahu sesuatu kayak atau ngasih sesuatu atau mau minjem sesuatu gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Macam-macam lah ya. Minta tolong bacain kanjinya gitu kan. Nah, seperti itu. Yonde itadakimasen ka, dapatkah Anda membaca kanji ini untuk saya? Nah, gitu kan. Nah, itu seperti itu, te itadakimasen ka sebenarnya. Oke, lanjut sama nainani tarai desu ka. Nah, ini biasanya untuk minta petunjuk, minta bantuan guidance gitu ya, arahan gitu kan, saran gitu ya. Sebaiknya gimana saya ya, atau gimana caranya ya untuk dari misalkan dari apa? Dari Jakarta ke Surabaya gitu kan. Caranya gimana ya? Naik apa ya? Apakah naik kereta, naik pesawat gitu kan? Seperti itu. Nah itu kata tanya untuk Tara Ideska. Kata tanyanya, sorry. Kata kerjanya bentuk tak. Ya, gitu. Ini kata kerja bentuk tak pakainya. Gitu. Seperti itu. Nah ini biasanya untuk kata tanya doang. Gitu. Karena jawabannya nanti pakainya ya macam-macam nih. Gitu ya. Bisa pakai Tara juga. Kalau nggak pakai Tara juga bisa di sini kan. Langsung nyebut
yang lebih murah yang ini, ya gitu ya. Seperti itu. Ini kata apa partikel-partikelnya udah pada inilah ya, gitu. Udah dipelajari ini harusnya partikel ini juga. Terutama yang ini ya. Ini kan apa namanya? Ini kata sifat nih. Nah, suki jari, suki sukinya di sini nih. Kenapa ini nggak pakai wa nih? Ya kan? Biasanya kan kalau kata sifat itu pakai ga ya. Kita belajarnya gitu sebelum-sebelumnya. Nah, memang lihat konteksnya dulu. Gitu kan? Nih kayak gini. Seperti itu. Wa-nya di sini gunanya adalah untuk menekankan bahwa ya kan, saya tuh nggak suka karaoke loh. Nah, kalau karaoke itu saya nggak suka. Gitu, seperti itu. Karena ini lagi ditanya, Yoku karaoke ni ikimasu ka? Gitu kan. Kamu pergi sering pergi karaoke kah? Gitu kan. Enggak ah, saya jarang pergi karaoke. Karena saya nggak suka karaoke. Gitu. Mungkin dia pergi gitu. Tapi kalau diajak doang. Tapi kalau sendiri atau mungkin sama apa lagi sibuk gitu, lagi malas ya nggak mau karaoke gitu. Kalau orang nggak suka gitu. Nah ini wa ya kan, walaupun ada suki nih di sini kan, biasanya kan saya selalu bilang kan kalau kata sifat, kata sifati, kata sifatna biasanya depannya itu pasti biasanya pakai ga gitu kan. Nah, konteks ini khusus nih untuk menekankan bahwa kalau karaoke ini saya nggak suka gitu. Karaoke wa suki jari suki janain des gitu. Seperti itu. Bisa juga nih jadi pakai wa di sini untuk kata sifat gitu ya. Oke, untuk menekankan soalnya. Oke, kita lanjut ke bab 27 ya. Karena yang bab 26 kemarin udah saya jadiin PR nih. Kalau Yuli sih udah saya lihat nih gitu kan. Nanti mungkin Cindy nyusul aja lah. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke bab 27 ya. Gitu. Dibaca dulu kosakatanya bab 27 dari Cindy boleh? Nih, Sanjay. Hmm. Kaimas memelihara Hashirimas berlari, Michiwo jalan, Miemas Yamaga gunung terlihat. Hmm. Ini kalau maksudnya Yamagami ya Mas gitu. Michio Hashirimas, nah gitu maksudnya. Yang kalau 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 kamu nemu yang begini nih, ya kan, ada kayak apa namanya gelombang gitu, apa sih sebutannya gitu ya. Itu maksudnya biasanya disebutnya nani-nani gitu, Machio nani-nani. Nah, tapi nani-nani diisi dengan kata kerja ini sebenarnya, gitu ya. Gitu, Machio, eh, ya Apa Machio ya? Hashirimas gitu, lari di jalan gitu kan. Atau kalau gini Yamaga Miemas, gunungnya kelihatan gitu. Misalkan nanti contohnya di Shinkansen sih gitu kan. Gunungnya kelihatan nih kalau kita naik Shinkansen gitu kan. Seperti itu. Oke, lanjut. Bawahnya. Otoga Kikoemas Betul, lanjut. bunyi terdengar, Mm, Michiga Dekimas mm, jalan dibuat, mm. Kyoshitsu wo Hirakimas Ya, membuka atau mengadakan kelas, baik. Lanjut, Yuli. Bawahnya. Shinkaina, khawatir, Peto, hewan peliharaan, Tori, burung, Koe, suara, Nami, ombak atau gelombang, Hanabi, kembang api, Dogu, alat, Turiningi, laundry. Hai, oke cukup. Cindy lagi.
Iye rumah, apato, apartemen, kitchen, dapur, Ini bacanya nan apa ini? Sorry. eh Hmm, tua. hmm, Ma hmm. su- apa sih, Bro? Katakana nih. Nah, kalian tuh belajar katakana lagi. Mansion bukan? Ya, betul. Mansyong. Mansion. Mansyong. Mansion. Bahasa Inggrisnya kan mansion tuh. Kondominium. Nah, yang mewah. Apartemen tapi yang mewah gitu ya. Nah, seperti itu. Emang kurang nih terjemahan buku Minanya nih. Harusnya lebih tepatnya kondominium nih. Untuk apartemen yang mewah gitu kan. Seperti itu. Apartemen kan banyak macamnya gitu kan. Nah, ini mansion ini yang mewah nih gitu. Nah, kayak gitu ya. Mansion. Oke, lanjut. Kitchen. Lanjut di situ. In dapur. Nani-nani Kyositsu, les atau kelas. Mhm. Pati, rumu, ruang pesta, Mhm. kata orang dalam kurung kata hormat dari Hito. Ya. Nani-nani go, setelah atau sesudah. Mhm. Nani-nani sika, hanya dipakai bersama dengan kata bentuk negatif. Iya, betul. Oke. Jadi, eh yang sika nih. Nah, nanti sika nih akan banyak nih nanti pola-pola kalimat nanti kita belajar pola kalimat. Nah, sika nanti diikuti dengan bentuk negatif nanti biasanya kata kata kerja, kata benda gitu, kata sifat bentuk negatif gitu ya. Yang artinya tuh hanya. Nah, ini mirip dengan apa? Satu lagi. Kalau kita mau bilang hanya, dia masih ingat? Hmm? Mau bilang hanya. Nah, ini masih ingat? Oke. Mm-mm, dake. Nah, kalau shika itu untuk bentuknya negatif, diikuti bentuk negatif. Kalau dake itu bisa positif, bisa positif sih biasanya gitu, dake kayak gitu ya. Cuma bisa ini gitu, seperti itu. Cuma 100 yen, ya, yaku eng dake. Nah, gitu kan. Biasanya kan kalau di Jepang tuh atau ada yaku eng itu ya, yaku eng mise gitu kan. Toko 100 yen, serba 100 yen gitu kan. Seperti itu. Nah, ini yaku eng dake. Oke, lanjut. Siapa habis ini? Tadi Cindy udah ya? Yuli lagi. Hokano, lain. Kiri, jelas. Hmm. Kagu, perawat rumah atau mebel. Hondana, nah, bukan ini. Hondana, Ya, betul. 5.000. Hmm. Itsuka, kapan-kapan. Tatemas, membangun. Hmm. Subashi, Subarashi. Subarashi, bagus. Kodomo tachi, anak-anak. Daisuki, Daisukina, kesukaan. Sujin, Sujinko, pelaku utama. Katara, sosok atau bentuk. Tachi. Katachi. Tapi Katachi, nggak kelihatan. Ya, emang kecil banget ya. Katachi, Katachi, sosok atau bentuk. Hmm. Fushi, Fushigi, Hmm. Fushigi ini ajaib. Hmm.
Apa ya? Oh ya, bo, po, Hmm. po, Kantong. poketo. Iya, poketo. Dari bahasa Inggris ya. Ya. Todoeba, tatoeba, misalnya, Hmm. tsukemas, memasang, jiyuni, dengan bebas, sora, langit, Hmm. tobimas, terbang, mukashi, dulu, ji- jibun, diri sendiri, Hmm. sora, saurai, Hmm. masa depan, Eh, sora. Shorai, masa depan. Oke. Oke, udah mulai banyak nih ya. Kosakata-kosakata baru. Seperti itu. Oke, kita lihat nih. Apaan lagi nih? Kira yang... Oke, mulai banyak Fukushi. Ini Fukushi. Jiuni, ini Fukushi. Ini juga sebenarnya Fukushi juga nih, Tatoeba. Mukashi, Fukushi. Cibunde, nanti kalau tambahin D jadi Fukushi juga. Gitu kan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Udah ada tujuh tuh. Ada tujuh, ya tujuh sejauh ini. Fukushi. Nah, ini juga masih saya tambahin lagi nih. Ternyata ada lagi nih. Gitu kan, masih banyak nih. Ini udah sampai 17 halaman Microsoft Word-nya nih. Tentang Fukushi semua nih, semuanya nih. Kayak gini ini banyak banget nih soal Fukushi. Saya juga masih belum menguasai soal Fukushi. Gitu. Jadi Fukushi tuh kayak cuman pendek-pendek gitu ya, tapi dia ada artinya tuh kayak segini selanjutnya nih udah sering kayak Tokuni khususnya Tokidoki kadang-kadang Totemo ya ini udah hafal banget nih kayaknya pasti kalian Totemo itu sangat ya karena contohnya kayak tadi nih Hokani, Hokano yang lainnya gitu kan kayak gini nih. Nah, kemudian tadi kalau Hontoni kayaknya udah pada tahu juga Hontoni kalau kalian suka nonton anime gitu-gitu ya. Honto desu ka? Ya gitu kan itu sering banget nih. Mazu, Mazu pertama-tama. Terus tadi apalagi Hakiri ya. Yang mungkin kita bahas yang kalian jarang dengar nih. Hakiri. Nah ini ya. Saya kasih bikinkan contoh juga Hakiri. Hakiri itu jelas, tegas gitu ya. Contohnya Yamaga, Hakiri, Mieru. Gunungnya terlihat dengan jelas seperti itu ya. Mungkin pemandangan Gunung Fuji gitu kan seperti itu. Kemudian bisa juga untuk bilang tegas ya hak kiri kota ete kudasai kota ini maksudnya jawaban gitu menjawab gitu kan tolong jawab dengan tegas gitu kan seperti itu hak kiri kemudian tadi ada apa lagi Okano udah yang lainnya hak kiri yang dengan jelas dengan tegas gitu ya kemudian Itsuka Itsuka itu ya kapan-kapan ya bisa gampang lah ya kalau Itsuka Tatoeba contohnya misalnya gitu kan seperti itu Giuni. Oke, saya udah buat belum ya Giuni? Oke, saya udah buat Giuni. Sip. Giuni itu artinya dengan bebas. Misalkan contohnya begini. Silakan bertanya dengan bebas. Nah, gitu ya. Giuni Shitsumong shite kudasai. Nah, Shitsumong bertanya, gitu kan. Silakan bertanya dengan bebas. Nah, itu contohnya kayak gitu. Kemudian, apa lagi tuh? Setelah Giuni, Mukashi. Kalau Mukashi itu zaman dulu biasanya. Nah, ini biasanya cuma ada di depan biasanya. Um, Awal paragraf, kemudian ya di awal kalimat juga bisa gitu kan. Seperti itu untuk bilang dulu gitu kan. Terus Jibunde, Jibunde kayaknya ada juga sih.
Tapi kayaknya udah pada paham lah ya kalau Jibunde mah oleh diri sendiri gitu ya. Mainichi Jibunde Sentaku shimasu ka? Tiap hari cuci baju sendiri nggak? Nah gitu kan. Atau mungkin apalagi nih? Simpel sih sebenarnya kalau Jibunde ya. Gitu. Oke. Ini yang jarang-jarang kedengeran nih. Nanti kita ya mungkin kalau ada lagi pakai ini lagi gitu ya. Oke, lanjut dulu. Masuk ke pola kalimat. Ini dulu nih ada nih masih. Toko di sekitar lingkungan hidup kita nih. Nah, Chikaku no Mise. Oke, boleh nih baca dulu nih. Gantian tadi siapa terakhir? Cindy ya? Cindy? Halo? Tes? Cindy-san? Hai Sensei. Oke. Dari sini bacanya. Kutsu, Kabang, Shiori, Shuri. Mm-mm. Shiori, Mm-mm. Oima, Aikagi. Aikagi. Oh. Aikagi. Hirukakato Shori, Mm-mm. perbaikan hak kata So. Mm-mm. Tumasaki Shori, Mm-mm. perbaikan ujung sepatu. Mm-mm. Nakajiki Kokan, Mm-mm. ganti pengalas dalam. Mm-mm. Kemudian. Kurining, Gu, Laundry, Mm-mm. Watsuna, Mm-mm. Watsuna Kokang, Watsuna Kokang, Mm-mm. ganti resleting. Mm-mm. Pandoru, Handoru, Mochi Tekokan, Ya. ganti setir pegangan. Mm-mm. Hotsure Mei, kok Mei sih? Nuime, Mm-mm. Nuime kan sih? Ya. Nuime no Shori, perbaikan jahitan lepas, mata jahitan. Mm-mm. Aikagi, kunci cadangan. Mm-mm. Oke, ya ini dulu ya. Kita lihat. Aikagi, nah, kunci duplikat Aikagi tuh, gitu ya. Ini dia. Kagi dari kagi kunci, gitu kan. Sama ai au, gitu ya. Shuri, nah ini sering nih, gitu ya. Udah mulai sering ketemu kosakata Shuri, karena eh salah satu kosakata dasar juga untuk hidup gitu ya, Shuri perbaikan, gitu kan. Misalkan ada yang rusak, nggak mau Shuri, gitu kan. Nah ini memperbaiki, nah ini kosakatanya memperbaiki, gitu kan. Shuri. Kokang, kokang itu mengganti, ya kan. Kokang itu mengganti, gitu kan. Seperti itu. Ganti kunci atau ganti sol sepatu, gitu kan tadi itu. Handoru, handoru setir biasanya kan, handle gitu kan. Seperti itu. Atau kalau sepeda ya stang stang sepeda gitu kan. Nah, handoru. Atau kalau mobil juga pakai handoru juga, setir mobil, gitu kan. Handoru. Kemudian tadi ada hotsure. Hotsure itu biasanya apa? Jahitannya lepas. Nah, kalau biasanya hotsure ini buat yang kain ya, gitu ya. Ada jahitannya lepas lah atau apa, kayak jeans kadang kan suka itu ya.
di bagian pinggang gitu atau bagian yang sambungannya kalau kain. Nah, itu kadang kan suka lepas tuh. Nah, gitu kan. Nah, itu nih hotsure. Kemudian kalau nueme tadi dijahit. Nah, gitu ya. Nah, itu buat nambalnya gitu kan nuime. Oke. Kanjinya sih kayaknya nggak usah diapalin dulu ya. Ini ribet kanjinya nih. Yang kanji N1. Tapi perlu tahu hiragananya masalahnya. Itu dia gitu ya. Hiragananya aja. Bunyinya oh nuime, otsure gitu ya. Seperti itu. Oke, ini ada kurininguya. Ah, Laundry gitu kan sebenarnya. Simpelnya kurininguya. Ya-nya ini dari mise kan. Dari toko, sorry. Oke, kemudian dorai kuriningu. Dry cleaning gitu kan. Cuci tanpa air gitu kan. Terus mizu arai, cuci dengan air. Shiminuki, ngilangin noda bintik gitu ya. Nah ini macam-macam tentang nyuci baju lah ya, nyuci baju, nyetrika baju, nah gitu ya. Ada deterjennya tuh, Hasui Kako, nah, Hasui Kako, Hasui, hmm. Hasui Kako, Hasui Kako, Kako ini biasanya sih memproses, manufacture gitu ya. Ini sering banget Kako nih nanti kalian ketemu. Kemudian Saizu Naoshi, Naoshi. Nah, ini oke. Naoshi ini di sini. Tadi saya lagi bikin catatan-catatan juga nemu Naoshi. Ternyata Naoshi itu ada dua ya, gitu ya. Naoshi satunya untuk memperbaiki, satunya membuat sehat gitu ya, seperti itu. Terutama di kata kerja mana nih? Transitif, intransitif nih, gitu ya. Tadi tuh Naoshi ini oke. Kecilan kayaknya. Oke. Nah, ini nausi mas di sini memperbaiki tadi. Memperbaiki misalkan memperbaiki sesuatu yang benda sih biasanya atau mungkin ada typo misalkan kayak saya ngetik nih typo terus kalian bantu memperbaiki. Nah, itu pakainya yang nausi mas ini nih. Nausi mas gitu ya. Saya copy nih ke kamus biar tahu bedanya sama nausi mas yang ini. Jadi sama-sama disebut Naosimas, tapi kanjinya beda dan digunainnya beda. Walaupun di sini bilangnya nih sama ya, to cure, to heal gitu ya. Tapi Naosimas yang ini, kanji yang seperti ini gitu kan. Kalau kalian nanti nemu pas ujian atau di kehidupan di Jepang gitu ya. Naosimas yang ini tuh artinya memperbaiki lebih tepat ya. Memperbaiki barang benda gitu ya. Seperti itu Naosimas ini. Oke, gitu. Pakainya yang kedua nih, to correct, to repair, mengkoreksi juga bisa nih, mengkoreksi typo gitu kan, misalkan ada apa ngetik ngetik typo, nah dibenerin, nah ini Nausimas yang ini pakainya, oke? Tapi kalau Nausimas yang ini, yang satu lagi, nah ini untuk biasanya kalau untuk ke dalam dunia medis, misalkan kamu jadi perawat rumah sakit, kamu jadi dokter di rumah sakit, nah menyembuhkan pasien, nah pakai ini kanjinya gitu ya. Jangan pakai yang ini. Nah, ini ada dua konteks yang berbeda walaupun bunyinya sama nao. Soalnya kanjinya ini sama gitu kan. Tuh, bahkan di sini dia yang ngejelasin tuh. Tuh, ya kan? Kalau nyembuhin gunakan yang ini, usually nao yang ini. Tapi kalau untuk mengkoreksi gunakan yang ini gitu kan. Seperti itu. Oke. Lanjut, kemudian ada Chizumu menyusut gitu ya. Menyusut biasanya nih apa ya? Chizumu menyusut.
Cijimu. Hmm. Cijimu. Cijimu itu bisa Cijimu, bisa sama sih Cijimu ini. Pokoknya mau pakai yang mana ya? Ada kanjinya nih, mau nggak mau nih. Gitu. Biasanya tuh apa ya? Kalau baju biasanya apa ya? Mengkerut ya. Cijimu nih maksudnya tuh mengkerut gitu ya. Seperti itu. Kalau nyucinya mungkin kalau melar enggak. Kalau ini lebih mengkerut sih. Kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. No biru molor. No biru. No biru. Nah, untuk bilang apa namanya? Ketika kita nyetrika baju nih ya gitu ya. Kan kadang kita mesti ngelurusin dulu kan tuh. Kayak gitu ya. Nah, ini sama nih kayak gini. Ini pakai no biru nih. Kayak gitu ya. Untuk ngerapin baju, pas nyetrika baju gitu ya. Nah, ini pakai no biru. Seperti itu. Gunanya ya maksudnya ngelurusin sebenarnya gitu ya. Atau misalkan kalian mau ngelurusin rambut gitu kan. Habis mandi, ngelurusin rambut, dipakai sisir gitu ya. Nah, ini sama, no biru pakai ini juga. Kayak gitu ya. Untuk ngelurusin gitu ya. Ngelurusin rambut, ngelurusin apa lagi tuh? Baju tadi kan. Kalau lecek, nah ini pakainya nih, no biru. Oke, kemudian ada, ya ini udah ya. Kayaknya sih ini Konbini. Udah pada pernah semua di buku Minus satu ini. Oke, apa lagi ya? Kokyo Ryokan, Kokyo Ryoking untuk bayar utilitas biasanya ini air, listrik gitu ya. Gas, si Harainya bayar. Oke, kita masuk ke pola kalimat. Kita masuk ke kata kerja bentuk potensial kalau bab 27 nih ya. Oke. Kata kerja potensial itu sebenarnya kita udah pernah bahas di Mina satu yang nani-nani kotoga dekimas. Kalau kalian masih ingat, nani-nani kotoga dekimas. Gitu ya. Kotoga dekimas. Oke. Nah, ini dia kata kerja kemampuan, kebisaan, gitu ya. Sekarang kita akan belajar bahwa kita udah mulai mungkin nggak pakai dikimas lagi nih, auto gak dikimas lagi. Tapi kita cukup ngubah bentuk i-nya jadi e, bentuk masnya, gitu kan. Misalkan Yomi Mas, kita bilang mau membaca, gitu kan. Kita sekarang i-nya ubah jadi e, itu artinya kita bisa membaca sesuatu, gitu kan. Contohnya di sini adalah saya bisa membaca kanji. Ya kan? Kalau dulu di N5 di Minus satu kita belajarnya adalah Watashi wa kanjio yomu kotoga dekimas gitu kan. Saya bisa membaca kanji. Ini pakai bentuk kata kerja bentuk kamus gitu ya. Yomu kotoga dekimas. Nah, kita sekarang bisa memodifikasi kata kerjanya tanpa pakai kotoga dekimas lagi dengan cara bentuk masnya ya kan yomi mas i-nya diganti jadi e. Jadi watashi wa kanji ga yomemas. Nah, ini bentuk potensial, bentuk bisa seperti itu. Nah, ini ada catatannya juga nih ya kan. Kalau bentuk sopan berarti ya kaki mas, kakek mas, i diganti e, tabe mas. Nah, kalau kelompok 2 sama kelompok 3 itu ada beda tuh ya. Cukup tambahin rare di sini, di tengah-tengahnya. Nani rare, nani rare gitu ya. Kalau bentuk biasa dipakai di mana? Ya bentuk kasual.
kayak bentuk kayu percakapan sehari-hari. Kalau bentuk sopan biasanya ya bentuk-bentuk di dalam dokumen, koran gitu-gitu ya, seperti itu ya. Perlu sopan, bentuk sopan gitu ya. Kemudian yang kimas. Nah, bentuk sopannya jadi koraremas. Nah, gitu ya. Pakai ko gitu ya. Bukan kiraremas ya, tapi koraremas. Seperti itu. Oke. Kemudian sama yang simas. Nah, kalau simas ini dia tetap pakai dekimas gitu ya. Simas di sini kan kata kerja kelompok tiga ya, gitu kan. Benkyo simas, gitu kan. Nah, itu kan benkyo, apalagi tuh, shigoto, nah gitu, shokuji, gitu kan. Bisa makan, shokuji. Pakainya pakai apa berarti kalau pakai kata kerja kelompok tiga tuh. Nah, nantilah kita harusnya nemu sih nanti pola kalimat yang pakai kelompok tiga yang dekimas. Nah, pakai kayak gini nih berarti nih. Kata benda kan. Nah, di pola kalimat yang nomor 4 nanti. Oke, kita lanjutin dulu yang kata kerja potensialnya dulu nih. Nah, kata kerja potensial ini nggak menyatakan ada pergerakan gitu ya, ada aktivitas, tapi melainkan keadaan. Seperti itu ya. Kalau misalkan nih, contohnya kalau gerakan aktivitas kan maksudnya saya berbahasa Jepang, saya berbicara berbahasa Jepang gitu ya, menggunakan dengan bahasa Jepang gitu kan. Watashi wa Nihongo o hanashimasu gitu ya. Nah ini makanya pakai partikel o nih, kalau kita melakukan suatu aktivitas gitu ya. Nah, tapi kalau di kata kerja potensial itu kita bukan untuk fokusnya tuh bukan kita sedang melakukan itu gitu, tapi keadaannya, situasinya itu kita bisa gitu, seperti itu ya. Penekanannya di bisa, kebisaannya itu mampu kita. Jadi pakainya ga gitu kan. Watashi wa Nihongo ga hanasemas. Saya bisa berbahasa Jepang. Seperti itu, ya kan? Kemudian yang nomor tiga nih, misalnya lagi sakit, demam gitu kan, meriang, hitoride, bioin, ikimas, ikemas kak, gitu kan. Bisa pergi ke rumah sakit sendiri nggak tuh? Nah, pakai ikemas kak, gitu kan. Atau mungkin bilang nggak bisa nih, aduh nggak bisa nih pergi ke rumah sakit sendiri, gitu kan. Ya udah, dianterin, gitu kan, seperti itu. Kemudian Tanaka Sang nih, aemasen desta, nggak bisa bertemu. Nah ini bisa jadi bentuk negatif juga ya. Tapi tetap pakai suatu bentuk potensial gitu. I-nya yang aimas jadi aemas. Seperti itu. Lanjutnya sama ini, kayak gini juga. Cuma beda kata kerja satu dua gitu-gitu lah ya. Lanjut yang ketiga nih, miemas sama kikoemas gitu ya. Nah, ini mereka memang beda sendiri, gitu kan. Nanti akan ada namanya Miraremas sebenarnya, sama Kikemas, gitu ya. Yang normalnya, gitu kan. Kalau Miro kan kata kerja kelompok dua. Kalau apa Kikimas mendengarkan kata kerja kelompok satu, gitu kan. Tapi kok ini bisa jadi Miemas dan Kikoemas nih, ya kan? Menyalahi aturan nih, gitu kan? Yang tadi udah dibikin di atas nih, gitu kan? Nah, memang dia khusus dua ini ada suatu ini ya, ada special case gitu ya, khusus untuk yang terlihat sama yang terdengar gitu ya. Nah, ini adalah kenapa? Karena untuk yang dua ini kita kan kadang bisa secara tidak sengaja gitu ya. Secara tidak sengaja, ya kan? Ternyata kita bisa mendengar, ternyata kita bisa melihat gitu kan. Melihat apa? Misalkan melihat pemandangan Gunung Fuji gitu kan. Biasanya harusnya nggak kelihatan, nggak sengaja kelihatan nih, wah gitu kan lagi beruntung, nah gitu ya. Atau misalkan dengar suara bayi nangis, gitu kan, ini yang paling umum gitu kan.
Ada anak tetangga punya anak bayi nangis gitu kan. Suara tangisan bayi itu terdengar sampai kita nih, gitu kan. Kita kan secara tidak sengaja terdengar kan. Nah, itu dipakainya di situ. Itu Kiko Emas itu dipakai di situ. Kalau Miemas untuk sesuatu yang secara tidak sengaja terlihat. Nah, seperti itu ya. Contohnya tuh, Shinkansen Kara, Fuji Sangga, Miemas. Dari Shinkansen terlihat Gunung Fuji. Nah, gitu ya. Oke. Atau misalkan nih, Ragiono Oto gak Kikoemas gitu ya. Terdengar suara radio. Mungkin bukan kita yang nyalain radio, mungkin tetangga nyetel gede-gede gitu. Kayak kedengeran sampai kita gitu kan. Oto suara Ragiono Oto gak Kikoemas. Kita secara tidak sengaja mendengarkan radio gitu kan. Nah, tapi kalau kita mau bilang kita bisa melihat, kita bisa menonton, tetap pakai yang sebelumnya. Sesuai yang ada di atas tadi nih di sini ya, pakai rare-rare. Gitu. Atau kata kelompok satu ya ganti i-nya jadi gitu ya. Kikimas biasanya jadi kikemas gitu. Nah, ini untuk sesuatu yang kita sengaja gitu ya, sengaja nih. Sengaja untuk mau lihat nonton film gitu kan. Ya, kita nonton film apa ya gitu kan sekarang yang lagi tren di bioskop kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Kita kan kepengen nonton bioskop gitu kan. Nah, itu kan kita secara sengaja pengen nonton, pengen melihat. Nah, tetap pakai yang pertama, yang pakai Mira Remas tadi. Karena ini Miru kan kalau tak kerja kelompok dua ya. Terus tadi nih, Denwade Tenki Yohoga Kikemas gitu. Melalui telepon dapat mendengar perkiraan cuaca. Ya, gitu. Nah, kemarin kan kemarin banget kayaknya. Di Jepang itu kan di Aomori sama Hokkaido-nya kan lagi gempa gitu kan. Berapa skala Richter gitu kan. Nah, itu kan berarti pada panik dong. Berarti ngeliat dong laporan cuaca. Nah, kayak gitu tuh. Secara sengaja mendengarkan atau melihat gitu kan. Nah, itu kita nyari informasi, kita sengaja gitu kan. Nah, itu pakai yang bentuk potensial yang di awal tadi gitu. Antara I-nya ganti E kah atau yang kata kerja kelompok dua itu jadi tambahin rare gitu seperti itu ya. Oke, kita coba latihan dulu. Sama ini terakhir nih, Dekimas. Dekimas itu maksudnya maknanya tuh menimbulkan, rampung, selesai, dibuat gitu ya. Maksudnya ini contohnya nih. Di depan stasiun Ekinoma ini Okisupaga Dekimasta. Nah, ini mungkin tadinya lagi proses konstruksi, lagi dibangun gitu ya. Nah, sekarang supermarketnya udah jadi. Nah, Dekimasta gitu pakainya. Udah selesai dibangun bangunan itu kayak gitu. Seperti itu. Atau mungkin nanyain sesuatu proyek nggak kelar-kelar gitu kan. Atau misalkan di sini perbaikan jam gitu ya. Tokeno Shuri wa itsu dekimasu ka. Kapan nih kelarnya gitu kan. Lagi udah seminggu nggak kelar-kelar nih. Ya kan servis jam doang. Nah gitu ya. Seperti itu ya. Sama yang terakhir nih Sika. Nah ya kan Sika ini pola kalimat untuk bilang hanya atau dake sebenarnya. Tapi Sika itu diikuti bentuk negatif. Tuh ini kan nah, muncul lagi si dake nih di sini kan. Hanya bisa nulis huruf Latin saja. Romaji Sika Kakemaseng. Gitu kan. Kakemaseng di sini artinya bukan tidak bisa menulis gitu ya. Tapi artinya karena ada sikanya di depan si kakemasengnya, artinya hanya bisa nulis seperti itu. Hanya bisa nulis ini doang, gitu. Yang lain nggak bisa. Atau kalau mau bentuk positifnya gitu kan. Jadi Sika itu nggak bisa bentuk positif ya. Kalau mau pakai bentuk positif itu yang pakai dake. Gitu ya. Romaji dake, kakek mas. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini partikel wa nih di sini gitu ya. Partikel wa itu bisa untuk menyatakan perbandingan nih. Gitu ya. Saya minum wine, tapi nggak minum bir. Nah, wine wa nomi maska.
biru wa nomimaseng. Nah, ini wa-nya sekarang bisa dua nih. Tapi kan ini ada konteksnya untuk menyatakan perbandingan. Seperti itu ya. Kalau ini saya enggak, kalau itu saya iya. Nah, gitu ya. Oke. Sampai situ dulu ada pertanyaan, Minasan? Halo? Belum sih sih. Hmm. Oke, nanti diputar-putar ulang aja videonya tuh kalau ini ya. Kan ini ada rekamannya soalnya kan. Gitu. Nanti pas ngerjain tugas, nah, lupa lagi biasanya. Karena emang wajar kalau baru pertama belajar ya kan. Gitu. Oke, kita masuk ke latihannya kalau gitu ya. Boleh dibaca dulu nih ini. Cindy-san, ada Cindy? Ada sensei. Ya, oke. Eh, satu dan dua ini, Bunkei-nya. Watashi wa Nihongo ga Sukoshi hanasemasu. Nih. Yamaga hakkiri miemasu. Hmm. Apa tuh artinya nomor dua? Gunung Hmm. terlihat dengan jelas. Hai, oke. Lihat dengan jelas. Oke. Lanjut, Reibungnya, Yuli, yang nomor 4. Bahwa Denki wa nanichi, nanichi gurai Natsuyama, Natsuyasumi ga arimasu ka? そうですね。30、30、Anshukan. あ、Anshukan. 3週間ぐらいです。いいですね。私の会社は1週間しかMm-mm. 休、休めません。休めません。Yasumimasen. Ya. Dari Yasumi ya, Yasumi Mas gitu ya. Jadi Yasume, Yasume Maseng ya. Emang seperti itu bentuk potensialnya. Oke, hanya seminggu saya kalau di kantor saya liburnya gitu kan. Ngeluh dia. Temennya dapat 3 minggu soalnya liburnya Natsuya Sumi. Kalau dia cuman seminggu gitu. Oke. Yang 5, Cindy. このマンションでペットが飼えますか？小さい鳥や魚は飼えますが、犬や猫は飼えません。Oke. Dimension bisa pelihara pelihara hewan nggak ya? Gitu. Kalau burung kecil sama ikan hias sih boleh gitu kan, boleh dipelihara. Tapi kalau anjing sama kucing nggak boleh. Nah, gitu. Oke. Yang di halaman berapa nih? Halaman 12 nih. Nah, gitu ya. Ya, lebih ada panduannya ini lebih lengkap gitu ya. Kano itu maksudnya kebisaan ya ini. Yang ini.
kata kerja bentuk potensial. Nah, potensial atau kebisaan itu maksudnya di dalam bahasa Jepang kano gitu ya, seperti itu. Hmm. Kemungkinan potensial. Nah, ini dia kato ini adalah kata sifat nak sebenarnya kano gitu ya. Kano kemungkinan bisa. Nah, oke. Nah, ini semuanya udah dikasih tahu nih. Kalau yang bentuk mas, kalau i ganti e. Udah sesimpel itu kata kerja kelompok satu. Si jadi C, Gi jadi G, Ci jadi T, Macimas, Motemas, Asobi jadi Asobe, Yomi jadi Yome tadi, Hana, Hashirimas jadi Hashiremas. Ya. Kalau kelompok dua tambahin rare gitu ya, rare rare di tengah-tengahnya. Shirabemas, Miraremas gitu ya tadi Miraremas tuh kan. Toboe raremas. Nah, orimas, ori raremas. Oke, coba dibaca yang baca dikerjain. Nomor satu, Yuli, Renshu B-nya. Kanji o yome, 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 Hmm. yomemasu. Kanji o yomemasu. Hmm. Tapi kalau bentuk potensial, O-nya ganti dengan partikel Eh, partikel ga gitu. Ga. Kanji ga ya memas. Saya bisa baca kanji. Nah, gitu. Lanjut dua, Cindy. Hitetsa wo shori dekimasu. Hmm. Shori oh shori wo jit jitensha ga shori dekimasu. Hmm. Nah, kalau yang pakai ga, berarti di belakang, di sebelum ga, sebelum dekimasnya. Gitu. Berarti kalau di sini berarti dia Shori shori. Jiten Xiao tetap sama Jiten Xiao Shuriga Dekimas. Hmm. Gitu ya. Mm-mm. Nih lihat yang tadi nih di atas nih. Nih Dekimas. Kita lihat lagi Dekimasnya. Ada lagi nggak Dekimas? Benkyo. Shimasen. Cuma ada satu contohnya. Dekimas. Waktu. Dekimasta. Kata bendanya sih sebelum enggak ya. Gitu kan. Oke, lanjutin. Nomor tiga, Yuli. Hitori de kimono ga koraremasu. Ki, ini kimas untuk menggunakan memakai.
Oh, berarti Memakai. Kata kerja eh, kelompok dua, kelompok berapa dia? Di Mas ini? ditambahin nggak jadinya? Iya, tergantung. Ini kata kerja kelompok berapa dia? Dua ya? Iya, dua. Berarti kira remas Hai, betul. Hitoride kimono ga kiraremasu. Saya bisa memakai kimono sendiri. Oke, nomor 4. Cindy. Doko demo hitori ga koraremasu. Hmm, bisa pergi kemana-mana sendiri. Oke, nomor 2. Contohnya dulu deh dibaca. Amari tabemaseng, ya kan? Jarang makan nih. Terus ada pernyataan kedua, onakano choshiga warui. Nah, perutnya lagi nggak enak nih, ya kan? Amari taberare maseng. Aduh, gak bisa makan terlalu banyak nih. Kenapa? Soalnya perut saya lagi sakit. Onakano choshiga waruin des. Ada penekanan di sini. Sama ini dibikin kata kerja potensial. Oke, lanjut. Siapa tadi terakhir? Yuli ya? Iya sih sih. Hmm. Pasokong o kaimasen. Pasokong o kair kaimasen ya, sensei. Iya, Itu Ayamaseng. Iya betul, Ayamaseng. pasokong o kaimasen. Hmm. Okane ga taremasen. Hmm. Tare Arimaseng jadi bentuk ini bentuk apa? Bentuk kasualnya, bentuk percakapan sehari-harinya. Maseng kan bentuk sopan nih. Nah, bentuk kasualnya apa nih? Bentuk biasanya. taranai. Ah, ah. Okane ga taranai. Mm-mm. Pakai N gitu. Oke, kita buka kampus deh. Taranai. Hmm. Dari tari maseng kan. Jadi tari nine des. Gitu. Tari nine des. Ini bentuk kasualnya nih. Lanjut, kemudian dua berarti ya. Cindy, dua. Hasi, Hmm. hasire, hasiremasen. Hashire maseng. Hmm. Hashire. Lanjut. Si, eh, asiga Hmm. itayin des. Hashiga itaides. Aduh, nggak bisa lari nih. Kaki saya sakit. Nah, tiga, Yuli. Ashitawa. Ashitawa koraremasen. Hmm.
Iya, betul. Lanjut. ちょっと、ちょっと用事があります。Yang belakangnya bentuk biasa. Arimas bentuk biasanya. ある。Hai. ちょっと用事がある。Hmm. Iya, udah simpel. Empat, Cindy. よく寝られません。Mm-mm. 家族のことが心心配です。Pakai nan. Dia atas sifat Oh, na. Shinpainan des. nan Mm-mm. Kazuku no koto ga shinpainan des. Hmm. Ya. Shinpainan des. Oke. Sampai sini udah mulai ada pencerahan apa masih bingung-bingung nih kalian berdua? Tadi yang nemasen tetap nemasen ya, Sensei? Yang mana? Yang yoku nemasen Nah, itu tetap ini nemasen. kata kerja kelompok dua. Jadi apa kelompok dua? Eh, Nerareru, Hmm, nerare, iya. nerare. Nerare maseng. Tambahin rare doang kalau kelompok dua. Kan dia dari Neru. Ya, Neru kelompok dua berarti apa? Biasanya kan bentuk masnya kan nemas, tidur. Nah, tambahin tengahnya rare. Jadi nerare mas. Nah, kalau di sini bentuk negatif, nerare maseng berarti. Saya jarang tidur nih, gitu kan. Yoku nerare maseng. Gitu. Kenapa dia jarang tidur nih? Ya kan? Soalnya saya khawatirin keluarga, gitu. Kazuku no koto ga shinpai nan desu. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Hmm? oke, Sensei. Hmm. Oke, kita cari yang beda ya. Ini bikin PR aja dulu nih. 34 soalnya sama, mirip lagi. Cuman dibikin kosakatanya lebih bervariasi aja sebenarnya. Ini PR 3 dan 4. Kita lihat yang lain, yang mana ya? Yang pengennya yang Dekimas sebenarnya nih. Nah, oke nih, yang 5 nih. Kokoni nani gak Dekimas, Kak? Nah, di sini mau dibangun apa nih? Ya kan? Oh, Bijutsu Kangga Dekimas mau dibangun museum nanti. Nah, gitu ya. Coba yang nomor 2, Cindy. 新しい図書館はHmm. どこにできますか？ Hmm. 公園、公園の Hmm. 隣ができます。Hai, oke. Lanjut. 3, pilih. Kare, kareto, kareto, teishoku, teishoku to, どちらが
Hayaku dekimasu ka? Hmm, Jawabannya kare. Kare, karega ya, gitu ya. Hazel? Hmm, iya, betul. Karega, teishoku itu ya, Hazel ya? Teishoku itu satu set makan. Teishoku. Karega hayaku dekimasu. Jadi maksudnya ini dia sebenarnya mau ngebandingin gitu. Dochira jangan lupa untuk Iya, kalimatannya perbandingan Dochira. Antara kare sama teishoku, yang kamu mana tuh lebih lebih cepet cepat? masak makanan yang mana sih? Nah, dekimas ini juga bisa untuk bilang memasak gitu ya. Dalam arti mempersiapkan masakannya nih, misalkan kamu disuruh nih, sorry, oke, teishokunya mungkin kalian nggak tahu ya. Oke, ntar. Kalau ke kamu, teishoku itu ini apa namanya? Makanan yang satu set biasanya gitu ya, teishoku. Contohnya tuh kalau teishoku tuh kalian pernah makan Hokkaido bento? Ya kayak hokben ya. Nah, Hokben itu kan ada nasi, terus ada gorengannya, ada wortel gitu ya. Nah, itu kan satu set tuh, gitu kan. Biasanya kalau kita beli. Nah, itu Teishoku tuh, kayak gitu tuh contohnya. Udah satu set, menunya tuh satu set. Ada nasi, ada wortel, ada mayonesnya gitu kan. Ada gorengannya atau mungkin kadang ada apanya? Ya, daging manisnya ya kinikunya gitu, torinikunya gitu seperti itu ya. Nah, itu satu set tuh namanya. Tapi kalau kare itu kan dia cuma satu. Kare biasanya nasi sama ya bumbu saus kare gitu kan. Kare yang kayak orang-orang India gitu ya seperti itu ya. Kayak gitu. Cuman ya gitu doang. Seperti itu. Kalau Taishoku kan macam-macam tuh, tapi jadi satu set biasanya. Nah, lebih gampang masak yang mana ya? Ya jelas lebih gampang masak kare. Dibanding masak Taishoku, macam-macam yang mesti disiapin. Nah, gitu ya. Itu logiknya di situ, logikanya. Berarti Enggak, kare, dikimas. Iya, karega hayakunya pakai lagi nggak, Sensei? iya pakai. Hayakunya pakai. Karega Harega, hayaku. hayaku dekimas. Nah, betul. Nah, ini di sini dekimasnya mesti pakai hayaku. Karena kan tadi ngebandingin mana yang lebih cepat. Nah, gitu ya. Tetap pakai hayakunya, betul. Harega, hayaku dekimas. Nah, masak kare lebih cepat. Gitu ya. Oke. Nomor 4 ini udah ada jawabannya nih. Suyobi dekimas. Oke. Jadi ini tuh maksudnya tuh Kuriningu wa itsu dekimasu ka? Nah, kamu kapan nih bisa bersihinnya gitu kan? Oh, saya bisa bersihinnya hari Selasa. Suyobi dekimas. Seperti itu. Oke. Nomor 6 ini tentang apa sih? Chikakuni Chisai Supaga Arimas di dekat sini ada supermarket kecil nih, Benri loh, praktis loh. Nah, itu jika konichi Saisu Pashika Arimasen Kara, Benri des. Oke, berarti ini disuruh bikin ininya ya, yang pakai Shika gitu. Nani nani Shika, nani nani bentuk negatif. Nah, ini dia nih. Boleh nih. Coba nomor satu. Sampai terakhir ya. Cindy berarti ya, lanjutnya. Tantan Reori Shika suku
Remasen kara. Hmm? Kantana Ryori Shika. Hmm. Sukuramasen kara. Oke, bukan Cigaimas. Berarti ini sebenarnya kalau bahasa Indonesianya nih, dia cuma mau bilang gini doang nih ya. Ya kan? Biar saya gampang masak, ya kan? Ya kan? Saya minta tolong atau saya pergi belajar masak gitu ya. Saya pergi kursus masak gitu ya. Jadi gimana kalimat Nihongonya? Karena saya cuman bisa masak masakan yang mudah doang gitu kan. Makanya saya mesti belajar masak, pergi belajar masak gitu. Jadi maksudnya pergi belajar masak tuh pergi ikut kursus les masak nih sebenarnya gitu ya. Sika itu hanya gitu. Nah, diikutin bentuk negatif. Berarti suku remasnya ini jadi bentuk negatif. Kantana Ryori Shika. Nah, gitu ya. Kantana Ryori Shika itu udah benar. Sukurenya jadi ganti. Ganti bentuk negatif. Jadi, Sukurimasen. iya, suku remaseng tambahin kara. Gitu. Kantana Ryoriga Sukure Masengkara karena saya cuman bisa masak makanan yang mudah, maka dari itu saya harus pergi belajar masak. Nah, belakangnya tetap sama, nggak diubah. Ryorio Naraini Ikimas seperti itu. Nah, gitu ya. Kantana Ryoriga, Kantana Ryorisika, sorry, ganya udah hilang nih. Gitu ya. Ganya jangan dipakai lagi. Ganti Sika di sini. Kantana Ryorisika Sukure Masengkara, hanya karena saya cuma bisa masak makanan yang sederhana doang, yang mudah doang, makanya saya harus belajar masak gitu. Saya harus kursus masak. Lanjut dua, Yuli. Asa jusu asa jusu wo ini diubah nggak sih? Diubah, Hmm, diubah jadi Sika. Ini latihan lagi latihan Sika. Sika bentuk negatif, Sika bentuk negatif. Yang bagian belakangnya nggak usah diubah. Bagian kalimat depannya tuh. Asa Yusu. Jadi O-nya hilang juga tuh. Asa Yusu Dake. Nah gitu ya. Jadi di sini jadi Asa Yusu Shika. asa jusu shika Mm-mm, nome ya. mm. Bener nggak ya? Iya bener. Nome Namanya masing. Nome masing. mm-mm. Namanya Masengkara. Nah Nome gitu. masing. Ata anak kagak. Yang belakang nggak usah diubah ya sih. Iya belakangnya nggak usah diubah. Kagak sukimashita. Artinya apa tuh nomor tiga berarti? Nomor tiga, nomor dua. Arti kalimatnya Hmm. yang udah disusun. Karena pagi nggak minum jus ya. Ah, bukan. Hah?
Karena pagi cuma Cuma minum minum jus. jus. Nah, karena tadi pagi saya cuma minum jus doang, sekarang perut saya keroncongan. Onaka perut ya. Oke, Suki, perut. nah, Suki itu kosong. Ya, perut saya kosong sekarang gitu. Tadi pagi cuma minum jus doang. Nah, seperti itu Sika tuh. Sika itu mirip dake, sama. Tapi Sika itu harus bentuknya negatif diikutinnya. Asa justru ga, asa justru ga, justru Sika noe maseng kara gitu kan. Mana kagak sukimasta. Oke. Lanjut tiga tuh. Gimana, Cindy? Nichiobi, Nichiobi Shika, Mm-mm. Mitsubishi. Yasumera, Bentuk negatifnya Yas, Yasume Maseng. Yasus, Yas, Yasume Masenkara, Hmm, Naka-naka, Ryoko ni Ikemasen. iya. Artinya Karena cuman hanya bisa istirahat hari Minggu, betul. Karena cuma libur hari Minggu. libur hari Minggu, tidak bisa pergi karena sering, tidak bisa sering Tidak bisa liburan. pergi liburan. Ryoko kan liburan, wisata. Naka-naka nggak datang-datang atau nggak bisa gitu ya. Ah, Jadi nggak bisa-bisa saya liburan nih. Nah, liburnya minggu doang, cuma sehari. Sabtu masuk. Libur kemana nih cuma sehari, ya kan? Ya dekat-dekat doang paling itu, ya kan? Gitu. Nah, itu maksudnya tadi. Nomor tiga itu itu. Oke, lanjut. Lima, lima. Empat udah di jawaban itu. Nomor lima. Yan, Yanjikan. Yanjikan Shita ya. Yes, ya. Betul. Yanjikan Shika. Yanjikan, Yanjikan Shita. Neraremasen kara nemoides. Iya, betul. Artinya tuh, Karena cuma tidur 4 jam jadi ngantuk. iya betul benar. Cuma 3 4 jam jadi ngantuk. Enam, enam. Yakuen Kara, eh, Yakuen Shika, Arimasen Kara, Mm, Kofi ga Kaemasen. iya, betul. Artinya, Karena hanya punya 100 yen, mm, tidak bisa membeli kopi. iya, betul. Nah, udah. Yang perhatian. Sip. Oke, ini bawahnya apa lagi nih? Oh, ini kalimat perbandingan nih. Oke, terakhir berarti nih. Nomor 7. Habis itu baru selesai kelasnya kita. Nomor 7, contohnya adalah Nyusuo Mimaska. Nah, kamu nonton berita nggak tadi? Dan, nah, terus ini dikasih pilihan jawaban nih. Eigo no Nyusu sama Nihongo no Nyusu. Ya kan? Oke, kita lihat nih. Eigo no Nyusu wa mimas ga. Nihongo no Nyusu wa mimaseng. Ya kan? Kalau berita bahasa Inggris saya nonton.
Tapi kalau berita dalam bahasa Jepang saya kagak nonton. Nah, gitu ya. Kan dia ngertinya bahasa Inggris doang, bahasa Jepang ya nggak ditonton, ngapain nggak ngerti. Gitu. Jadi ada apa? Dua perbandingan nih, gitu ya. Dan dua-duanya pakai wa, partikel wa, gitu ya. Nih, bisa boleh pakai partikel wa dalam konteks seperti ini nih untuk membandingkan sesuatu. Kalau ini saya nonton, kalau itu kagak. Kalau ini saya minum, kalau itu nggak minum. Nah, gitu. Coba yang nomor dua, Yuli berarti lanjutan nih. Dua. Dua. Goshujin wa ie no shigoto, shigoto o shimasu ka? Teori, hmm, teori wa ya berarti sih. Teori wa, Mm-mm. teori wa, Mm-mm. shi, Riori apa Riori? masa, Masak, iya. hmm, Gosujin tadi siapa tuh Gosujin? ah, apa, suami ya? Nah, Suami bukan? iya. Ah. Ya, Jadi kan yang ditanya tuh sebenarnya kan, suami kamu tuh kalau di rumah. di rumah ngerjain kerjaan rumah gak? Nah, gitu kerjaan rumah kan maksudnya masak, beres-beres, nyuci baju, ya itu dia ini. Nah, itu gimana tuh jawaban? Eh, Jawaban pertama Riori iya, kalau yang belakangnya itu dua itu enggak. Nah, gitu coba gimana? teori wa, Riori, Riori Shigoto wa gitu ya? Hah? Bukan. Kalau Bukan. Riori itu dia pakai apa? Kata kerja kelompok tiga pakai apa? Shimas. Ah, ah. Berarti Riori Dekimas. Ya, Enggak, pakai yang normal aja. Kalau yang ini normal. Teoria, Teorio Rio- si Masga. Nah, Oh ya. kalau masak sih melakukan, gitu kan. Teoriwa si Masga, lanjutin. Teori wa Shimas ka. Hmm, Shoujia. Shoujia. hmm, Sentaku. hmm, Sentaku wa hmm. shimasen. Iya, udah betul. Mm-mm. Jadi memang mesti identifikasi nih kata kerja kelompok tiga kan, semuanya ini. Nah, gitu. Jadi pakainya simas. Nah, yang pertama simaska, yang kedua belakangnya simaseng. Ya udah. Lanjut tiga, Cindy. Manga ya anime ga suki desu ka? Anime wa suki desu ga, Hmm, manga wa hmm. sukiじゃありません. Iya, udah betul. Lanjut empat, Yuli lagi. Gaikoku. Gaikoku go ga hana hanasemasu ka? Eigo. Eigo wa hanashimasu. Eigo Hanasemas. hanashimasu. Eigo wa hanasemasu ga Hmm, hoka, hokano, hokano kotoba. Ya, hmm, hokano kotoba, kotoba wa hmm. hanasemasen. Iya. Hanasemasen. Hmm. Kalau bahasa Inggris saya ngomong, saya bisa, gitu kan, saya bisa berbicara. Tapi kalau yang lainnya saya nggak bisa, gitu. Okano Kotoba wa Hanasemasen. Lanjut lima. Nihon ryori ga taberaremasen. Ram, taberaremasu ka? Hmm, Tempura ya sukiyaki ga taberam taberaremasen.
Suga Hmm? o sushi wa Hmm? taberaremasen. Hai, oke, seperti itu. Sip, oke. Ini dibikin PR nih. 3, 4 juga, 5 juga. Ini tinggal ngulang-ngulang soal yang tadi nih. Udah kita bahas semua 6 sama 7. Oke, sampai situ aja 7 aja. Oke, ada pertanyaan lagi di bab 27? Minasan, bab 27 aman? Aman sih. Hmm, ya itu. Tinggal dilatih ulang lagi kan. Tadi kan awalnya kan nggak bisa nih, ya kan? Nah, pelan-pelan aja ya, gitu kan. Nggak bisa deh. Kita emang perlu latihan aja. Eh, 7 sampai Doraemon deh. Oke, karena nanti saya lagi bikin catatan nih buat yang ini nih, buat bab-bab selanjutnya nih. Udah mulai ribet soal bab-bab selanjutnya nih. Terutama yang udah mulai kata-kata kerja transitif, intransitif nih nanti mulai. Udah mulai ngeselin tuh soalnya. Nanti itu udah mulai ribet soalnya. Kayak gitu. Bab berapa itu? Makanya udah saya siapin dulu nih dari sekarang. Nah, dari udah bab 30 tuh. Udah mulai ribet tuh. Ya kan? Udah mulai pakai TA Rimas ini nih. Kata kerja transitif, intransitif soalnya. Nah, ini kan. 5 6 kata kerja transitif, transitif. Nah, ini udah mulai kalian belajar yang ini nih. Yang saya lagi siapin. Ada bedanya nih nanti kata kerjanya. Ada yang apa? Artinya nanti bisa sama, gitu kan? Ya kan? Misalkan oh, saya membuka pintu, gitu kan? Watashi wa doa o akemas, gitu kan? Tapi kalau kita mau bilang pintunya terbuka, gitu kan? Nggak tahu siapa yang buka, gitu kan? Doa ga akimas, gitu kan? Akemas sama akimas dengan kanji yang sama, tapi maknanya jadi beda nih, gitu kan? Seperti itu. Dan ini banyak masalahnya. Semuanya ada, gitu. Yang udah kalian pelajarin semua tuh kata kerja kelompok 1, kelompok 2, gitu kan? Nah ini semua ada kata kerja transitifnya, ada kerja intransitifnya nih, gitu. Ada satu bilang membuka, satu terbuka, satu menaikkan, satu naik, nah, gitu. Satu mengumpulkan, satunya berkumpul. Nah, itu kan suatu yang berbeda kan. Secara makna kita dari bahasa Indonesia aja juga beda ya. Gitu. Yang satu kita masukin, yang satu masuk. Nah, tuh udah. Nah, ini semua ada nih, semua. Nah, ini dia. Kayak gitu. Itu nanti bab 30 nih. Terus saya bikinin nih. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ngerjain yang bab 27 dulu, gitu kan. Yomo ichinichi otsukare sama desu minasan. Hai. Para sama, Sensei. Oke. Ini sensei, arigato sensei. Nah.